Dari saya yang penting adalah Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sobat Nusantara sekalian, mengapa Omnibus Law sangat eh, penting buat masyarakat? Karena Omnibus Law itu ini tidak hanya mengatur beberapa undang-undang, tapi Omnibus Law ini secara keseluruhan itu memberikan revisi terhadap undang-undang yang ada terdahulu, kemudian ikut melengkapi. Jadi sebagai contoh Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di dalam undang-undang ini ada peran serta masyarakat untuk menambah masyarakat adat untuk memiliki tanah atau dapat mengelola secara bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi secara tidak langsung pemerintah itu melindungi hak-hak dari para masyarakat adat untuk mereka semua memiliki hak untuk ikut berkebun, misalkan kelapa sawit, tebu, atau lain jenis tanaman yang lainnya. Kemudian di dalam Undang-Undang Penyiaran itu juga sudah diantisipasi oleh para pembuat Omnibus Law atau Cipta Kerja ini. Di dalam Undang-Undang Penyiaran itu pasal 25 dinyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran diantisipasi yang sebelumnya hanya penyiaran yang melakukan lewat radio maupun televisi, tapi juga lewat multimedia atau media elektronik lainnya. Kemudian juga dalam undang-undang ini tentang ketenaga kerjaan. Di dalam undang-undang ketenaga kerjaan ini kan sudah sempat beredar isu-isu bahwa tadinya itu para pekerja tidak mendapatkan cuti, kemudian sulit untuk mendapatkan pesangon. Tapi hak-hak ini tadinya dalam peperdataan, apabila perusahaan tidak membayarkan saja pesangonnya, itu bisa dilaporkan ke polisi atau ke penyidik. Nah, ini kan berarti kan untuk para pekerja ada perlindungan lagi dari bentuk dari negara kepada para tenaga kerja. Jadi isu-isu yang berkembang di luar itu sangat tidak benar. Pada Sobat Nusantara, kita juga menghimbau kepada masyarakat luas, karena apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya sungguh sangat baik. Justru kita juga sebagai kontrol masyarakat, kita harus melihat kepada undang-undang lainnya yang menjadi perhatian publik saat ini, seperti Undang-Undang ITE yang mengatur tentang perjudian, kemudian tentang pinjaman online, Undang-Undang pornografi. Nah, Undang-Undang pornografi ini juga perlu revisi lebih ketat. Nah, ini perlu unsur-unsur pornografi itu kan ada persenggamaan, kemudian ada masturbasi, nah kemudian lagi ada porno aksi. Nah, ini jangan hanya porno aksi, misalkan ada contoh kemarin ada selegram yang makan es krim tersebut. Nah, ini kan pengenaan undang-undang ini harus tepat gitu loh, harus memenuhi unsur. Jangan undang-undang ini dipakai hanya untuk fokus ke cipta kerja, tapi undang-undang pornografi itu perlu ada revisi lebih. Apakah ditempel oleh undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana catcalling aja atau sweet atau hai cewek atau diikutin perempuan aja dari turun dari MRT ataupun busway, itu udah merupakan tindak pidana, karena kan membuat rasa ketakutan yang sangat luar biasa bagi perempuan-perempuan atau anak-anak. Nah, ini yang perlu
kita tambahin bahwa fokus kita jangan hanya ke cipta kerja, tapi juga kepada undang-undang pornografi, pinjaman online, bagaimana pinjaman itu diatur dari undang-undang perbankan sebelumnya diatur kan. Nah kemudian dari undang-undang perbankannya ada undang-undang jasa keuangan. Nah kemudian makanya pinjaman online ini juga sangat meresahkan masyarakat yang ilegal ya. Nah kalau yang udah legal kan sudah diatur sama OJK. Sekian dari saya, yang penting adalah Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Terima kasih. Salam Sobat Nusantara.